Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang bintang sebagai alat pelempar setan. Umat Kristen banyak yang heran terhadap Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Katanya, kok bisa-bisanya bintang sebagai alat pelempar setan? Kita buka terjemahan dari Quran Surat Al-Mulk ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Tafsir Quran Surat Al-Mulk ayat 5 adalah, sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat yang dilihat oleh mata dengan bintang-bintang yang agung dan bersinar. Kami menjadikannya bola api yang membakar para jin penyadap pendengaran. Kami sediakan bagi mereka di akhirat azab api neraka yang menyala-nyala yang mereka rasakan panasnya. Dari arti surat Al-Mulk ayat 5, intinya adalah bintang sebagai alat pelempar setan. Umat Kristen mentertawakan ayat ini, katanya bintang kok bisa menjadi alat pelempar setan. Kita akan jawab di kitab mereka, di kitab Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai ayat 4, yang artinya, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, ini di Quran surat di Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4 disebutkan di sini bahwa ada seekor naga merah padam yang besar. Nah, ini seekor naga merah padam yang besar ini di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9 ini adalah iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jika umat Kristen membaca Wahyu pasal 12, mereka tidak akan heran terhadap Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Karena di Quran Surat Al-Mulk ayat 5 disebutkan bahwa bintang sebagai alat pelempar setan. Nah, di sini disebutkan di Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4 bahwa setan itu adalah naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan menyeret seperempat dari bintang-bintang di langit. Nah, yang dimaksud dengan bintang-bintang di langit di sini adalah malaikat-malaikat dari setan atau iblis yang berbentuk sebagai seekor naga merah padam yang besar. Kita lihat di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9 yang artinya, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9, ini yang melemparkan si ular tua naga merah tadi, yang disebut iblis atau setan ini, beserta sepertiga malaikat-malaikatnya ke bawah, ke atas bumi, ada malaikat Mikael. Nah, ini malaikat Mikael adalah sebagai
bintang juga, karena disebutkan di atas bahwa yang dimaksud dengan bintang di situ adalah malaikat, yaitu antara lain malaikat-malaikat dari seekor ular tua naga tadi, dan Mikael juga termasuk sebagai malaikat. Maka jika di Quran surat Al-Mulk ayat 5 disebutkan bahwa bintang di langit dipakai sebagai alat untuk melempar setan, nah ini tidak salah, karena di sini juga disebutkan bahwa Mikael telah melemparkan si ular tua naga itu, yaitu iblis atau yang disebut setan, ke atas bumi bersama dengan sepertiga dari malaikat-malaikat yang membantu si ular tua naga tadi berperang melawan Mikael. Jadi artinya bahwa yang disebut dengan bintang di langit bisa disebut juga dengan malaikat atau tentara Allah. Karena di sini jelas bahwa Mikael yang melemparkan si ular tua naga tersebut ke atas bumi. Dan jika di jika di ayat Al-Quran surat Al-Mulk ayat 5 disebutkan bahwa bintang sebagai alat pelempar setan, nah ini tidak bisa disalahkan. Saya harap umat Kristiani atau umat Kristen silakan baca Wahyu pasal 12. Maka ketika Anda bisa memahami Wahyu pasal 12, maka tidak akan menertawakan lagi dan tidak akan merasa heran terhadap bintang sebagai alat pelempar setan, karena Mikael sebagai malaikat atau sebagai bintang juga itu telah melemparkan si ular tua naga merah tadi yang disebut iblis atau setan bersama dengan malaikat-malaikatnya ke atas bumi. Nah, malaikat-malaikat si ular tua naga merah ini adalah yang disebut di Wahyu pasal 12 ayat 4, yaitu dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Nah, yang dimaksud dengan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit ini adalah si ular tua naga tadi menyeret sepertiga malaikatnya juga ikut dilemparkan ke bumi. Jadi jika umat Kristiani masih merasa heran, silakan pelototin Wahyu pasal 12, karena di situ disebutkan juga bahwa bintang melemparkan ular tua naga ke atas bumi. Bintang di sini adalah malaikat Mikael, dan beserta sepertiga malaikat ular tua naga merah tadi yang disebut iblis atau setan itu juga adalah bintang, juga disebut sepertiga bintang. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.